nggak membuat patah gitu loh, nggak membuat kayak wins kan udah selesai kan gitu. Iya, benar. Ini nggak, dia turun naik lagi, jadi itu mereka cuma kayak buang garam ke laut gitu loh, istilahnya seperti ada yang nyerap ya. Nah, cuman saya sebagai ngelihat fakta kayak gitu kan udah kayak udahlah nggak naik gitu kan. Minggu depan Senin ya naik sih, tetap naik gitu loh. Jadi pada akhirnya itulah kesimpulan yang saya selalu di kepala ya, bahwa the most important thing di dalam pergerakan masif harga saham itu konsolidasi. Oh, makin karena ini nih saya share whiteboard deh. Whiteboard. Jadi teman-teman, ini mungkin nggak banyak diomongin orang, tapi saya rasa ini cukup penting. Cukup penting dan valid. Ini kita bicarain gini. Nah, ini ada garis gini. Oke, ada garis. Ini saya bisa hapus deh. Oh, nggak bisa. Gampang. Gini deh. Garis warna biru. Ini bikin garis kayak gini. Ini satu. Lalu kita bikin lagi yang kedua. Ini bayangin konsolidasi. Ini kita bayangin ini range konsolidasi. Tapi beda periode. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat range konsolidasi, harga saham itu bisa geraknya itu gini, turun naik, lalu dia breakout. Oke. Nah, ini kan double bottom. Benar. Oke. Gitu. Ada juga saham yang sideways-nya gini, turun naik, turun, tapi naik. Ujung-ujungnya kapan? Ini kan cup and handle. Cup and handle. Iya. Ada juga saham yang skenario-nya agak lebih nyeremin nih. Dia turun naik, turun, ambles, naik. Oh. Jadinya inverted head and shoulder. Sebentar. Kok hilang ya? Ini. Kan jadinya inverted head and shoulder. Inverted head shoulder. Kan kayak gitu. Lalu kalau kita mau ngelihat lagi yang kedua nih ya, ini saya bikin lagi seperti ini. Lalu gini, ini warnanya ya nggak bisa. Warnanya merah seperti ini. Kalau dia konsolidasinya itu berkepanjangan, udah turun naik nggak break, break dikit lalu turun naik nggak break, lalu turun dikit naik nggak break, baru break seperti ini kan jadinya triple bottom. Triple bottom. Bottom gitu sih. Jadi pada dasarnya that's why konsolidasi itu penting, karena di dalam konsolidasi ada pola. Jadi pola yang kita pelajari, kita sering dengar, kita tahu segala macam itu, biasa itu break neckline itu selalu di akhir konsolidasi. Apakah dia break resisten untuk pola-pola yang ada di gambar ini, atau dia break support, neckline di support, kebalikannya double bottom, kebalikannya double top, cup and handle, kebalikan cup and handle terbalik, inverted shoulder, kebalikannya kan head and shoulder, dan seterusnya gitu sih. Jadi pada dasarnya that's why saya selalu bilang bahwa konsolidasi itu benar-benar yang utama gitu. Jadi mau dibilang akumulasi, distribusi segala macam, at the end of the day akhir konsolidasi itu apa? Kalau nggak ada konsolidasi nggak bisa dianalisa. Nah, benar nggak kalau makin panjang konsolidasi itu benar nggak sih breakoutnya atau rally-nya itu nantinya makin panjang? Apa nggak efek? Iya sih. Benar ya? Itu makin banyak sih. Itu makin banyak. Jadi yang bisa dilihat di sini kayak gini. Ganti warna hijau. Jadi lebar ini akan menentukan jarak ini. Nah, itu yang pengamatan sih ya. Jadi saya bukan orang buku, jadi saya nggak tahu ada teori itu di mana, di buku mana. Berdasarkan pengalaman.
jadi ini kalau makin lebar, Mm-mm. ini target pasti makin Tinggi. Oh. itu biasa seperti itu. Jadi ada hubungan positif antara apa namanya? Akumulasi. Antara Sideways durasi panjang. dan Mm-mm. target. Itu di sini. Oke. Bahkan cup and handle aja. Ini kita jadi ngomongin capek jadi ya. Iya, nggak apa-apa. Sama. Cup and handle itu aja pada dasarnya itu versi pendek dari head and shoulder sih. Ini kan garis itu. Kalau dia sebelumnya itu bentuknya itu turun dulu, ya kan jadi head and shoulder kebalik. Sama aja kayak di sini. Iya Di benar. situ. Tapi intinya adalah whatever the pattern yang bisa dibaca, pada dasarnya kunci utama dari semua big movement itu satu, breakout akhir konsolidasi. Di sini breakout dari akhir konsolidasi itulah yang Menjadi membuat kunci. kita kalau saya confident bahwa ini beli deh udah deh gitu. Ini di sini kayak gitu sih. Oke. Nah, oh ya, ngomong-ngomong sih terakhir ini ngomongin mengenai durasi ya Ci ya. Benar. Saya mau share ini nih. Saya mau share WIM. WIM itu sebelum rally kayak sekarang, dia itu ada pola sih. Oh iya. WIM. Kita hilangin pattern ininya. Kita bikin weekly. Tuh sih. Ini cup and handle. Iya. Ini cup and handle dengan durasi setahun. dari sini. April ke April. Berapa ya? Ini lama. 2 tahun masa? Oh, 2021. Ini weekly, ini grafik weekly 2021 ke 2023. Iya loh, 2 tahun loh, 2 tahun. pantesan. Ini kan jadi dahsyat sih. Tapi kita perlu mengerti bahwa ada pattern inside pattern. Pattern inside pattern itu adalah apa yang kita lihat. Jadi gini, ini cup and handle. Iya. Yang gede ini cup and handle. Lihat lagi, lebih gede lagi. Cup and handle. Ini cup and handle lagi. Iya. Jadi ada pattern inside pattern. Jadi kalau bentuknya udah kayak gini, ini tuh udah cakep banget ya. Oke. Jadi durasinya itu benar-benar dari 2013 sampai 2023, artinya itu udah 10 tahun. Somehow saya temukan bahwa pola semakin gede itu dia semakin dahsyat naiknya. Dan mungkin lebih stabil atau gimana ya? Ada kan saham yang rally naik cepat tapi kempesnya cepat nih kelihatannya. Iya. Naik istirahat sebentar dia bikin higher lagi. Kalau ini napasnya panjang gitu sih. Iya. Napasnya panjang. Nah, jadi ini yang saya paling suka dari konsolidasi bahwa ini trennya WIM ini apa? Uptrend, downtrend segala macam. Tapi kalau kita melihatnya nih digepengin deh, ini sideways gitu. Iya, sideways. Ini sideways jangka panjang yang secara perintilan jangka pendek tuh lebar-lebar. Jadi ini kayak bicara apa ya? Size deh gitu. Bicara size. Yeah. Dan ini memang ini terjadi sangat banyak dan cukup valid di banyak saham yang bentuknya kayak gini sih. Oh banyak. Untuk teman-teman ya mengenai mengenai konsolidasi ini. Jadi orang banyak konsolidasi, tapi sebenarnya di dalam konsolidasi itu ada pattern. Kalau patternnya itu nggak kelihatan daily, mungkin time frame kita narik historis kurang panjang gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau sekarang WIM ini menurut kamu masih menarik gak? Sebenarnya udah ketinggian. Jadi kalau kita bicara, kita bicara target. Jadi kalau kita bicara target, gini ya, ini yang klasik ya. Iya. Kalau saya sih nggak pakai yang klasik, saya pakainya yang projection Fibonacci. Tapi biasanya kalau seperti ini, oke.
udah sampai sih. Iya. Udah sampai. Nah, ujung-ujungnya gimana caranya kita bisa tetap punya walaupun target udah sampai. Mau nggak mau, sebenarnya mau nggak mau pakai fraktal. Oh, pakai fraktal Pakai lagi. fraktal. Jadi kayak fraktal di WIM ini, kalau kita buka di Profit Trader Modul, ini kelihatan setinggi-tingginya WIM dan kita udah have no idea ini mau kemana sih gitu. Iya. Jadi selama harga saham stay di atas support merah solid ini, ya merem aja sih. Mau nggak mau pasrah. Oke. Pasrah naik. Pasrah naik. Di situ. Oke. Tapi kalau misalnya belum punya, kira-kira untuk trading di garis merah itu agak beresiko. Jadi kalau belum punya, lebih baik breakout di sini. Kalau breakout. Tapi kalau nggak breakout, resistnya turun, ya kita breakout di level lebih rendah. Tapi lebih menarik lagi menurut saya kalau belum punya, break support, tunggu di sini. Tunggu di low. Ngerti. Di sini. Ini kayak, tadi apa sih? Wins ya? Wins. Oh iya, wins. Jadi wins itu ketika dia break support, jadi pokoknya kalau di PTM, kalau dia break support sini, lihat historis di bawah. Aduh, jadi rame. Apa ya? Aduh, lupa. Nanti deh. Doit. Oh, Doit, oke. Doit juga saham yang susah nih, suka banyak plot twist. Jadi kalau sebuah saham udah break support, kita mau entry boleh nggak? Boleh. Lihatnya di mana? Coba lihat kalau di Profit Trader Mode tuh yang panjang-panjang ini. Ini biasanya level reboundnya. Sampai sini. Jadi kita bikin range-nya itu jadinya gini. Level bottom fishing. Oke. Level bottom fishing. Ini Doit, ini betul udah kayak head and shoulder kebalik nih sih. Iya. Oh iya. Jadi kalau kita bikin jadi 30 menit, mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Jadi ya history repeat itself di technical itu somehow adalah pattern. Pattern. Oke. Menarik sih. Terus apa ya? Oh ya, tadi kan ada bilang katanya TPMA sama Wins itu digebuk pas result. Tapi resultnya nggak jelek kok, bukan karena itu. Resultnya cukup bagus. Oke, mungkin satu pertanyaan. Itu Wins itu dari rugi menjadi laba. Itu resultnya oke dong, dari positif dari negatif menjadi positif gitu. Tapi aku rasa penurunan Wins itu bukan karena laporan keuangannya yang below expectation ya, menurut aku lebih memang antara ada yang panik atau emang ada yang profit taking. Jadi kalau kita lihat secara result, Win year on year naik, Q on Q naik. Jadi bukan karena disebabkan oleh berita, lebih karena ini naik. Iya. Ini berapa? Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Rio, nih kelihatannya ada Gavin yang nanya nih. Mau nanya Sumarekon dong, kalau lihat dari technical itu kan inverted head and shoulder. Posisinya sekarang menurut aku supportnya juga oke, dan posisi Fibo 61,8 kalau lihat dari low terakhir. By fundamental juga oke, karena profit dia one of the best. Kalau menurut Rio tuh bagaimana? Ini dia lebih nanya ke Sumarekon sih. Sumarekon bentuknya apa tadi sih? Sorry. Katanya menurutnya supportnya udah oke di Fibo 61,8 mana tadi chat pertanyaan. Sorry, tadi ada menyebut pola nggak ya? Inverted head and shoulder. Oh, belum jadi. Belum confirm. Jadi di sini kita mungkin bicara pakai Fibo buat retracement. Retracement di 61,8% ini di sini. Iya. Tapi kan Fibo itu kan bisa 3, bisa di 61,8, 0,5 atau 0,38. Ini kan masih jadi pertanyaan. Dan satu lagi, ini potensi untuk rebound. Tapi kalau nggak rebound, dia kan jadi turun. Iya. Jadi retracement pada Fibo itu agak semu. Setelah kejadian, setelah kejadian, baru kita bisa ngebayangin.
Tapi paling gampang untuk teman-teman pakai retracement Fibo tuh kalau gimana? Pakai MA 50, 100, 200. Kalau dia di atas MA, nih kayak gini. Kalau dia di atas MA, posisinya ya, ini ya, yang titik ini, silakan pakai retracement ke bawah. Mantul. Tapi kalau dia kondisinya di bawah MA, kan downtrend. Ini berisiko. Berisiko. Karena apa? Dia sudah di bawah. Dia udah tidak uptrend lagi. Itu untuk mengenai retracement. Jadi kalau untuk sekarang menurut saya SMRA not to be considered sih sementara kurang ini. Masih belum cukup menarik ya. Ya kalau mau trading mungkin ya trading jangka pendek kali. Kalau mau trading belinya di bawah di 500. Iya. Masih di bawah. Ini kelihatan nih. Ini resistennya kuat nih. 1 level, 2 level, 3 level. Ini kan bertumpuk nih sih. Iya. Pokoknya kalau di PTM semua yang panjang dan bertumpuk ini tuh kuat aja. Kalau di atas jadi resist, kalau di bawah jadi support. Biasa gitu. Oke. Jadi memang belum sih kalau untuk smart recon-nya. Oke, sebenarnya sih aku mau tadi pertanyaan terakhir, cuman kasihan nih ada yang nanya ADMR juga nih. Oke deh, kasihan deh. Mungkin kita liatin deh ADMR dari tadi bang, ada yang nanya sih ADMR aku juga kasihan. Oke, nggak apa-apa. ADMR. Kalau ADMR ini seingat saya lebih bagus dari Adaro. Jadi kalau kita MA biasa aja ya. Jadi kalau ADMR dia masih di antara MA 50, 100, 200. Jadi kita bisa expect dia bergerak sideways. Jadi intinya di 1100 support, di 1350 ini resisten. Jadi ADMR saat ini skenario masih hanya swing trading. Swing trading. Tapi hati-hati kalau ini dijebol. Sarakut 085. Ini dijebol. Jauh. Dia ada risiko jadi ada long short. Sementara masih bagus. Oke. Ya udah. Thank you Rio untuk insight-nya. Mungkin kita share cepat untuk technical chart minggu ini ya. Aku izin share dulu bentar. Animation. Mana sih trans? Kok jadi ini? Kok jadi slideshow. From the beginning. Oke, untuk technical chart minggu ini disclaimer seperti biasa. IHSG kalau bullish skenario-nya udah rebound dari FR 50%, 6764. Kenaikan berlanjut akan tes resisten di 6887. Jika break 6887, IHSG berpotensi membentuk inverted head and shoulder menuju target 7148 kalau bullish skenario. Kalau bearish skenario rebound tapi gagal break resisten downtrend line di 6888, gagal break level tersebut IHSG itu berpotensi koreksi ke 6640. Dan saat ini IHSG masih di bawah Kumon dengan Chikou di bawah indeks. Dan untuk rotasi sektor weekly yang ada di improving ini nggak ada. Yang di leading ada infra, ada basic, ada IDX energi, yang weakening juga nggak ada. Ada di lagging ini banyak sekali, non cyclical, finance, industry, health, tech, kemudian ini ada trans dan ada property ya. Rata-rata ngumpulnya cuma di dua bagian nih. Yang daily-nya itu ada di IDX Tech, kemudian ada IDX Trans, Basic, Prop, Industry, dan Finance itu ada di leading. Kemudian yang weakening ada energi ya, infra sorry. Kemudian ada health yang juga akan berpotensi ke lagging, sama non cyclical. Yang di lagging ini ada IDX cyclical ya, ini agak ini sih susah banget lihatnya kayak. Yang weekly ini ada yang improving, ada Saratoga, ada BJBR, kemudian ada Amar, ada BBNI, bank nih rata-rata. Yang weakening ini ada di Bank Mandiri, Emcor, Bank Niaga, Penin Bank, kemudian Tugu, ada BNI juga. Kemudian yang lagging ini ada Arto, ada Adaro, Agro, dan ini ada BTPS juga di weakening. Kemudian ini untuk yang IDX Tech ya, ini IDX Tech lumayan kan lagi menarik.
IDX Tech itu ada DMMX nih, Rio sempat suka nih DMMX ya. Kemudian ada Diva ya, nih Diva aku nggak pernah main juga. Elite, Tefas. Kemudian yang di sini yang ada di legging ada NFCX, Axio. Tadi sebenarnya ada juga nanya Axio sih. Ini banyak yang unik-unik juga ya nih tagnya ya. Ada MTech nih yang ada di sebelah improving. Kemudian nih ada Goto yang legging, dari weekend udah pindah ke legging lagi, tapi nih yang weekly. Kemudian ada wifi, ada kios yang ada di weekending, ada Wirge, ada Bukalapak. Ih, kok ini malah ini sih borit. Oke. Ya, ininya nggak bisa dihilangin lagi. Udahlah, biarin deh. Kemudian nih HMSP itu buy if 9 break 995. HMSP rally dalam berapa hari tidak akan tes resistance 995. Jika break level tersebut, maka IHSG berpotensi membentuk rounding pattern dengan target 1190. Rekomendasi untuk HMSP adalah buy if 995, bayarnya di 1000 hingga 950, target 1 1110, kemudian target 2 1190, stop loss 950. Kemudian ada Barito ini yang tadi kita bahas juga Mario. Barito ini berhasil melewati poin B dari 1155 dengan volume besar. Selama koreksi tetap berada di 1150, BRPT masih berpotensi rally menuju PR set bet pattern di 1460. Rekomendasi untuk Barito adalah buy, bayarnya di 12.9 hingga 12.20, target 1 13.60, target 2 14.60, dan stop loss 1130. Kemudian untuk MTEL ini juga menarik. Kemarin break resistant downtrend line di 640, break last high di 670, maka MTEL berpotensi berpeluang menuju target rounding bottom di 750. Parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Buy if break 670 untuk MTEL, bayarnya 675 hingga 645, dan target 1 710, target 2 750, stop loss 630. Kemudian untuk ASA ini koreksi dengan volume kecil dan bertahan di support FR 61,8 di 810. Bertahan di level tersebut, ASA akan menguji resisten di 890 atau 910. Break level tersebut, maka ASA akan menjadi uptrend menuju 1095. Rekomendasi teknikal untuk ASA adalah buy, bayarnya di 850 hingga 815, target 910, target 2 950, dan stop loss 805. Kemudian ada BBNI yang terkoreksi dan bertahan di sekitar support uptrend line. Rebound dari level tersebut, BBNI akan menguji poin B di 5000, dan jika terlewati akan membuka peluang untuk BBNI rally menuju PRZ bet pattern di 5350. Rekomendasi untuk BBNI adalah buy, area 4920 hingga 48, target 15150, target 25350, dan stop lossnya 4750. Kemudian ada XL ini rebound dari support 2000 dan akan tes last high di 2270. Break level tersebut, maka XL akan kembali rally menuju target double bottom pattern di 2570. Buy if 2270, bayarnya di 2280 hingga 2180, target 2400, dan target kedua adalah 2570, dan stop loss adalah 2140. Demikian itu beberapa chart yang menarik untuk minggu depan. Oke, mungkin udah lama juga kita ngobrol sama Rio dan kita banyak belajar sekaligus mengupas beberapa chart yang lagi menarik di minggu ini ya. Terus mungkin dari Rio ada closing statement. Oh ya, sebelum di close jangan lupa teman-teman untuk follow Rio punya Instagram Galeri Saham, dan ada juga YouTube-nya masih kadang-kadang diupload juga nih ya. Masih udah mulai rutin lah setiap ya, bagus. Iya, banyak banget nih pokoknya yang di-share sama Rio. Jadi buat kita yang mau yang baru, mau senior, itu pokoknya ilmunya daging semua deh. Mungkin ada closing statement dari Rio, silahkan Rio. Oke, jadi pembicaraan hari ini jadi lebih ke konsolidasi, akumulasi, dan potensi-potensi pada dasarnya teman-teman. Intinya satu sih, harga saham kalau udah tinggi, dia konsolidasi, itu udah equilibrium baru. Jadi kalau dia bisa break resist, itu udah take off awal lagi. Jadi jangan mikirin harga lamanya itu udah kemahalan, itu nggak relevan. Tapi kalau konsolidasi di bawah, tapi dia break support, itu juga kita nggak bisa bilang murah, karena ya dia artinya sedang ada tekanan jual yang lebih banyak. Jadi intinya konsolidasi adalah fase paling penting dalam pergerakan masif harga saham, mau dia rally panjang ataupun dia bearish. Nah, pastinya teman-teman tahu harus ngapain.
Kalau ending konsolidasinya break resisten, cenderung bullish lagi, buy and hold jadinya. Tapi kalau endingnya adalah break support, mau konsolidasi di harga bawah pun dia tendensi juga pasti akan bergerak turun. Mungkin itu Ci dari saya. Oke, oke.